Tidak ada orang itu langsung nikmat, itu tidak ada. Kalau kita lihat beliau, Sahibul Qaul ini merasa nikmat. Makanya kata guru saya, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau itu pernah nasihati santrinya ketika orang ibadah itu Pak pasti terpaksa. Kata beliau, rutabul ibadah itu salah. Duker tingkat kedudukan orang ibadah itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap orang beribadah itu, ada 3 tahap. Yang pertama takalluf, terpaksa. Tidak ada orang lahir langsung sujud. Tidak ada orang lahir langsung ibadah, itu tidak mungkin. Kecuali Nabi Muhammad. Yang 5 bisa sholat. Kenapa? Karena dipaksa sama orang tua untuk sholat. Mulai umur 7 tahun dibanguni tiang. Kenapa pian ini bisa baca Quran? Karena dipaksa oleh orang tua untuk baca Quran. Saya ingat saya ini kalau sudah azan maghrib, Allah Akbar, masih di rumah, kelompeng ini terbang. Tahu lah pian kelompeng, bagian itu terbang, kadang kena kaki, kadang kena perut. Kalau azan maghrib masih di rumah, was, tak karu-karuan juga. Jadi sebelum maghrib kita ini sudah fokus langgar persiapan sholat berjamaah sama ngaji ada di sana. Dipaksa. Orang itu awal ibadah pasti terpaksa. Setelah terpaksa naik ke tingkat kedua. Apa be? Ta'awud, terbiasa. Kalau sudah terbiasa ini aman. Kenapa be? Tidak butuh penjaga lagi. Orang biasa sholat duha. Ada tamu dah pulang-pulang. Mulai dari subuh sampai jam 11 tidak mau pulang. Sudah dikasih makanan ringan sampai makanan berat, dia tidak pulang-pulang. Gelisah Pak. Akhirnya pamit sama tamunya. Mohon maaf lah, mari dinikmati ini makanan, saya tinggal sebentar masuk. Akhirnya masuk, ambil wudhu, sholat duha, kembali menemui santri dalam keadaan tenang. Istiqomahnya sudah dikerjakan. Biar istiqomah sholat berjamaah di masjid, melaksanakan perjalanan dari Batu Lilin ke Banjar, naik mobil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua kalau sudah terbiasa sholat berjamaah, tidak enak. Walaupun bisa dijamaah, walaupun bisa dikosong, kalau sudah biasa sholat berjamaah di masjid, tidak bakal enak perjalanannya. Perjalanan ini tidak nyaman, tak gelisah. Kelihatan masjid kayak ada magnetnya, mampir singgah, subhanallah. Ambil wudhu, sholat berjamaah di masjid, lanjut perjalanan dengan tenang. Kenapa? Istiqomahnya. Orang yang sudah terbiasa akan suatu ibadah, tidak bakal enak atau tentram hatinya kecuali melaksanakan ibadah tersebut. Biasa sholawat sehari 300 kali. Lantas lupa, besok kayak merasa dosa besar ya Pak. Ya Allah, emangnya kemarin lupa. Loh kita kan enggak. Kadang subuh dan sholat kayak ada beban. Subuh kesiangan kayak enggak merasa berdosa. Itu umat zaman sekarang. Orang itu kalau sudah terbiasa, beda. Setelah terbiasa sampai ke ghayatul martabah, puncak daripada kedudukan. Apa be? Taladud, merasakan kelezatan ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, demi Allah, setiap ibadah itu nikmat dari nikmat. Sholat itu nikmat. Baca Quran nikmat, sholawat nikmat, dzikir nikmat. Hanya saja kita ini terhijab, tertutup untuk merasakan kenikmatan tersebut. Tidak ada ibadah yang nikmat. Saya kasih gambaran. Kita ini punya lidah Pak. Lidah ini merasakan nikmatnya makanan. Saya tadi makan coto kue luar biasa, enak. Mungkin yang suka lalapan buah senang, ada yang suka soto Banjar. Setiap kita ini senang dengan makanan favorit masing-masing. Yang membuat makanan lezat itu apa? Lidah ya. Tapi maaf, kalau kita ini tidak sehat, kita ini sakit fisiknya. Atau contohnya, pian punya lidah ini sariawan. Bawah ada 3 sariawan, atas 3 sariawan, lidahnya pas di tengah 2 sariawannya. Wis,
Yang sariawan ditawari, ayo makan coto Makassar. Makan nih silahkan, makan ayam lidah-lidah, kira-kira enak atau sakit Pak ya? Sakit. Sakit. Orang sariawan makan coto Makassar atau makan bebek lidah-lidah sakit Pak, gak bakal enak. Kenapa Beb? Apa makanannya yang salah? Enggak, ente ada penyakit. Sariawan di lidah kamu yang menutup nikmatnya makanan. Orang stroke dikasih kepala kambing, besok dikubur Pak, innalillah. Mati, stroke dikasih kepala kambing. Begitu pula ibadah ini nikmat. Hanya saja kita ini terhingkap, Beb. Saya ini Beb, kalau sudah lihat HP 2 jam gak terasa Beb. Ibu-ibu ini kalau sudah nonton drakor, drama Korea 120 episode hatam. Baca Al-Quran 5 menit per menit. Kenapa? Matanya sariawan. Loh iya, kita sepak bola 2 jam kuat kok lari. Jalan ke masjid 500 meter berat. Kenapa? Ya itu tadi Pak, ada penyakit maksiat yang menghijab kenikmatan kita di dalam ibadah kepada Allah. Tapi kalau sudah orang dekat dengan Allah, beda. Lihat almarhum Sohibul Hol merasa nikmat setiap sholawat kepada Nabi Muhammad. Dikatakan orang-orang sufi itu ketika berzikir itu ka'annahu torok. Tahu lah yang torok itu apa? Ngeflek. Ibarat orang mabuk minum itu kalau sudah ngeflek nikmat kan, wah serasa melayang. Begitu pula orang sufi itu Pak, orang toriko kalau sudah dia memuji Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak ngeflek Pak, kayak orang mabuk ketika minum. Tapi kenapa? Sudah istighraq dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau kisahkan ibadah nikmat banyak di kitab Fawaidul Muhtar. Ada satu orang namanya Syekh Muhammad bin Hasan Jamalullail. Awal muragab di Jamalullail yang mendapatkan gelar makom Jamalullail. Syekh Muhammad bin Hasan Jamalullail ini ahli ibadah tapi hobinya baca Quran. Singkat cerita, beliau ini oleh umur 15 tahun sudah hatam Quran. Itu setiap hari Pak hatam Quran. Di akhir umurnya Allah buka hijab. Allah buka hijabnya. Makanya orang ini pada heran. Beliau ini kalau sudah masuk bulan Ramadan tidak mau baca Quran. Jadi santrinya semuanya dipanggil, disuruh sama beliau, kamu karena kamu masih belajar setahun, Ramadan ini kamu wajib baca 1 hari 1 juz Al-Quran. Kamu karena sudah 5 tahun jangan sama. Kamu wajib setiap hari 5 juz Al-Quran. Kamu 10 juz Al-Quran, tergantung lamanya belajar sama beliau. Alhasil ketika sudah seperti ini, dilihat ada salah satu santrinya yang baru protes. Kenapa? Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail ketika puasa Ramadan tidak mau baca Quran. Tidak mau baca Quran. Yang lain santrinya pada sibuk baca Quran, Habib Muhammad bin Hasan tidak mau baca Quran sama sekali. Protes satu santrinya. Syekh, kenapa dia ini cuma nyuruh kita baca Quran, dia tidak mau baca Quran? Namanya guru itu harus kasih contoh. Namanya ustadz harus ngasih suri toladan. Masa santrinya disuruh baca yang tidak mau baca? Senyum gurunya. Gini aja, kamu kerjakan apa yang saya perintahkan. Nanti kalau sudah datang waktu maghrib, datang ke rumah, saya kasih tahu jawabannya. Karena Anda agar maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat, berbuka puasa, langsung ke rumah gurunya Syekh Muhammad bin Hasan Jamalullail. Digedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gol hasil jawab ya Syekh. Mana jawabannya guru? Biar katanya mau kasih jawaban. Kenapa dia nggak mau baca Al-Quran? Oh iya lupa. Masuk. Ketika masuk disuruh ambil Al-Quran. Khudil Quran itu ada Al-Quran, ambil. Ketika diambil Pak, di lembar dibuka lembaran pertama. Dibaca oleh Syekh Muhammad bin Hasan Jamalullail. Lembaran 1 pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dimasukkan ke mulut santrinya. Ludahnya beliau ini diambil, dimasukkan ke mulut santrinya. Ketika masuk ludah Syekh Muhammad bin Hasan Jama'ullah di mulut santri tersebut, santri ini bingung. Kok nyaman guru? Kok enak guru? Kenapa? Mau lagi kan? Diambil lagi, dikasihkan lagi. Ternyata ludah kedua lebih manis dari ludah pertama. Masih keenakan, diambilkan lagi ludah ketiga, dimasukkan ludah ketiga lebih enak daripada ludah kedua dan ludah yang pertama. Wahada min nikmatil jannah. Ini termasuk nikmatnya surga. Nikmat surga itu Pak, kenapa penduduk surga itu tidak ada yang tidur? Karena nikmatnya bertambah. Dia makan durian, ini musim durian. Kemarin saya dikasih durian, enak. Makan durian, siapa tidak senang? Enak. Gigitan pertama, nyaman. Gigitan kedua, nyaman tapi sama. Gigitan ketiga, nyaman. Gigitan keempat, kolesterol. Gigitan kelima, muntah. Enak, tidak ada. Nikmat dunia itu berkurang. Kalau nikmatnya surga mah beda. Makanya dikatakan dalam surat Al-Baqarah, ketika kita makan buah surga ini, gigitan pertama, kita merasa luar biasa. Nikmat yang paling nikmat adalah nikmat surga Allah. Tapi ketika kita mengikut yang kedua, gigitan kedua ini lebih nikmat dari gigitan pertama, sampai kita ini bingung. Qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu. Ini kan buah yang sama, tapi kok nikmatnya beda? Itu nikmat surga. Sama seperti ludahnya Syekh Muhammad bin Hasan Jama'ullah. Akhirnya ketika bingung, ngomong Syekh Muhammad bin Hasan Jama'ullah, ketahuilah wahai anakku, tidaklah aku membaca satu huruf daripada Al-Quran kecuali Allah rubah menjadi nikmat madu. Allah rubah menjadi nikmat madu surga. Oleh karena itu kata beliau, aku sengaja tidak mau baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Supaya aku ini merasakan nikmat Ramadan. Pian di pagu diwajibkan bulan Ramadan supaya tahu rasanya lapar. Saudara-saudara pian itu yang tidak makan, fuqara masakin, yang butuh bantuan itu seperti pian setiap harinya. Makanya Allah wajibkan Ramadan supaya kita ini lapar. Setelah keluar bulan Ramadan zakatnya benar, bahkan disertai dengan sodako. Loh, kalau memang saya ini ketika Ramadan baca Quran senantiasa terasa madu di bibir, kapan laparnya. Makanya khusus bulan Ramadan ketika puasa saya tidak mau baca Al-Quran, saya pindah wirid Al-Quranku nanti ketika sudah berbuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, ini nyata Pak bahwa ibadah itu nikmat. Di kitab yang sama dikisahkan pula Al-Habib Ahmad bin Umar Ridwan. Habib Ahmad bin Umar Ridwan ini Pak sama orang ahli ibadah tapi hobinya sholat. Semua sholat dikerjakan. Jangankan sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Habis itu istikharah. Para aulia itu Pak, dan nunggu hajat baru sholat istikharah. Kalau pian enggak. Kalau ada hajat baru sholat istikharah. Bib, mana yang bagus ini Bib? Saya mau kerja tambang kah atau daftar PNS Bib? Baru istikharah. Kalau para aulia itu setiap harinya istikharah. Walaupun tidak ada hajat, memang mereka itu ahli istikharah. Makanya ketika kita minta pendapat kepada mereka, mana guru yang lebih baik? Ini kah? Mana guru yang lebih baik yang saya jadikan pendamping hidup, Fatimah atau Aisyah? Guru ngomong Fatimah aja. Berarti Pak demi Allah lebih afdal Fatimah. Kenapa? Istiqomah istikharahnya, setiap ucapannya itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Habib Ahmad bin Umar Ridwan ahli sholat. Singkat cerita, di akhir umurnya beliau ini mengalami kejadian yang aneh. Beliau ini sholat di masjid tapi tidak mau berjamaah. Sholatnya cepat-cepatan. Jadi sholat cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditegur. Sama orang yang melihat ditegur, loh Bib, antum kok sholat seperti ini Bib? Kenapa biar kok sholat cepet-cepetan gak mau berjamaah sholat sendiri ini kenapa? Sholat itu Bib wajib tumaninah.
Tumanina termasuk arkan sholat. Orang yang sholat gak pakai tumanina, jasa sholatnya. Akhirnya dijawab sama beliau, iya, memang dulu saya sholat pakai tumanina, tapi beberapa hari ini saya ini mengalami kejadian yang aneh. Kata beliau, tidaklah aku mengangkat tanganku untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, illa rufi'al hijab, kecuali hijab ini terangkat. Makanya kita ini sunnah angkat tangan Pak kalau sholat. Itu kalau kita buka kitab baju, dikatakan di sana kinayatan ala raf'il hijab, sebagai bentuk kinayah kita ini mengangkat tabir antara makhluk dengan khaliq. Allah, jadi kayak ngangkat sesuatu. Lo kata beliau, ketika aku ini melaksanakan takbiratul ihram, hijab ini dibuka oleh Allah. Aku dipertontonkan nikmatnya surga. Ditundukkan gedung istana di surga, batu-batuan di surga, bidadari di surga, Pak. Karena begitu cantiknya bidadari, kekuatan model pian sekarang ini tidak bakal mampu. Pian, lihat bidadari sekarang, baru lihat, sudah minggu duluan pian. Karena lezatnya melihat bidadari, kalau pakai kekuatan sekarang, baru lihat sudah keluar duluan pian. Belum tanding ini. Makanya kata beliau, aku sengaja sholat cepet-cepetan. Kenapa? Kalau terlalu lama, nikmat yang aku rasakan tidak tertahan lagi. Maaf sampai saya hampir mengeluarkan mani. Saking nikmatnya Pak. Saking nikmatnya surga ini sampai beliau ini tidak bisa menahan lezat tersebut sampai hampir keluar mani. Oleh karena itu aku taklid mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, tumanina itu hukumnya sunnah. Jadi sholat cepet-cepetan tidak pakai tumanina, menurut mazhab Imam Abu Hanifah sah-sah aja. Tapi menurut Imam Syafi'i, tumanina itu hukumnya wajib. Loh, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Lihat, ketika Isra Mi'raj Nabi bersabda, mi'raju ummati bis sholat. Mi'rajnya umatku, kata Nabi, di dalam sholatnya. Lihat Pak, Nabi itu mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik bertemu dengan zat Allah. Ketika bertemu dengan zat Allah, dipertontonkan surga, dipertontonkan neraka, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rafraf, ditunjukkan semua malaikat Allah. Itu ketika Nabi mi'raj. Umatku juga bisa mi'raj. Kapan? Ketika mereka sholat. Mi'raju ummati bis sholat. Mi'rajnya umatku ada di dalam sholat lima waktunya. Dan ini nyata, termasuk yang membuktikan Al-Habib Ahmad bin Umar Indwan. Allah izinkan merasakan kelezatan dengan melihat surga Allah ketika beliau melaksanakan sholat. Kalau mau kita kisahkan bukti bahwa ibadah itu nikmat, sangat banyak, luar biasa. Jadi intinya kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Senantiasa istiqomahkan apa yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, baik itu zikir atau ibadah yang lain. Dan usahakan setiap kita ibadah kita senantiasa hadir dan tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mudah-mudahan insyaallah ceramah yang singkat ini membawa ilmu yang bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang memuliakan bulan Rajab. Mudah-mudahan insyaallah karena sebab bulan Rajab ini kelak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita agar bisa kita senantiasa selalu basah akan sholat kepada Nabi Muhammad, kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan Rasulullah, dan mudah-mudahan insyaallah karena berkah sholawat Allah kabulkan segala hajat kita. Karena berkah sholawat Allah mengampuni segala kesalahan kita. Karena berkah sholawat Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang binaturlah semua Nabi Muhammad. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang ahli ibadah. Allah jaga pergaulannya, Allah jaga tingkah lakunya, dan Allah jadikan mereka senantiasa memegang wasiat terakhir Nabi Muhammad
yang pada